semuanya dari pagi sampai sekarang bahkan belum ganti sepatu karena apa ya, pertama sholat id di Masjid Istiqlal mendampingi Bapak Presiden, kemudian saya ke istana silaturahmi jalan dengan Bapak Presiden ke tempat Bu Mega, balik ke sini sampai sekarang belum selesai. Jadi saya terus terang sebagai Gubernur Jakarta saya merasa happy, bahagia, surprise bahwa warga Jakarta bisa merayakan Idul Fitri dengan baik dan hampir tidak ada kejadian yang bersifat besar, termasuk banjir rob yang diperkirakan terjadi tanggal 28, 29, 30 dan terakhir 31, alhamdulillah bisa tertangani karena memang selain kami menyediakan 500 pompa lebih, kami tambah 200 pompa portable dan tanggulnya sudah kita naikkan. Nanti setelah Lebaran kita akan mulai bulan April mengerjakan tanggul menaikkan sampai dengan 2,5 meter. Kalau itu terjadi mudah-mudahan hal yang berkaitan dengan banjir rob tertangani lebih baik. Kemudian untuk banjir kiriman dan sebagainya kita tangani. Kami akan mengeluarkan perlok untuk mulai melakukan pembebasan dalam rangka normalisasi Sungai Ciliwung. Karena kami menyadari Sungai Ciliwung itu 40% lebih kontribusi banjir Jakarta muaranya di sungai. Jadi itu yang kami lakukan hari ini, teman-teman sekalian, sekaligus terima kasih. Ketika terakhir ini tadi, yang saya teranjur itu banyak warga yang di luar Jakarta. Ya saya bukan bermaksud apa-apa, saya tanya dari mana, banyak yang dari Bogor, Tangerang dan sebagainya. Jakarta sekali lagi terbuka bagi siapapun. Saya akan menjadikan Jakarta mudah-mudahan tidak ada tindakan-tindakan yang diskriminatif bagi warga di luar Jakarta. Karena saya memang betul-betul menginginkan Jakarta lebih ramah siapapun yang datang. Mungkin melaporkan apa aja Pak? Saya dari 2 malam ini sebenarnya sudah tidur di sini. Saya kan orangnya nggak bisa diem. Karena kemarin walaupun puasa saya nggak bisa diem, saya sepedaan, akhirnya jatuh. Tapi nggak apa-apa, besok sepedaan lagi. Jadi nggak lah. Yang penting jadi orang nggak boleh menyerah bahwa kita kerja keras, kita harus kerja keras. Saya adalah orang yang terbiasa bekerja keras. Sebenarnya saya juga nggak mau terlalu expose, tapi kan yang namanya juga Lebaran sehingga banyak tamu. Hari ini terekspos, tapi ya untung ada anak saya yang nanti tukang buat ekspor. Pak, tadi ada BPS itu kan saya tanyakan bagaimana dengan evaluasi kamu, apakah masih tahunan, kamu latar belakangnya, jasamu apa. Saya sudah menandatangani bahwa untuk BPS itu pasukan orange itu SD saja cukup. Dan saya sudah tanda tangani pergubnya. Kemudian mereka akan dievaluasi bukan lagi setiap bulan, setiap tahun, tetapi saya pengennya 3 tahun sekali. Kalau memang dia masih rajin, dia kemudian bekerja keras, pasti akan kita perpanjang. Yang itu karena diatur dalam Perda sebelumnya, kan ini Perda zaman gubernur sebelumnya, maka saya akan pelajari dulu. Bagi saya yang penting sebenarnya baca tulis, orang mau kerja dan bisa kerja. Itu bagi saya udah utama. Umur nggak masalah. Saya aja umur 62 tahun sudah setiap minggu masih sepedaan 150 kilo. Pak tadi juga minta usia 58, 55, 58 itu fisiknya juga masih bagus untuk bekerja keras, apalagi dia ini kan mempunyai tanggung jawab di keluarganya. Satu lagi ya. Ya rahasia lah. Rahasia. Kan di IG saya kasih dulu itu kan berdua sebenarnya. Kalau ada aspirasi apa sih sampai sama warga mungkin saja dia bilang soal rumah susun. Jadi soal rumah susun ini juga menjadi persoalan tersendiri. Terus terang banyak rumah susun yang mohon maaf tidak membayar secara baik. Dan yang menjadi persoalan adalah ketika ada persoalan di lapangan, mereka kembali ke rumah susun. Begitu lapangannya sudah tidak masalah, kembali ke lapangan lagi.
Nah, ini yang seperti ini kami akan tertibkan. Karena apa, kebanyakan yang seperti itu dulu ketika mereka menempati rumah susun kan diberikan privilege karena mereka dipindahkan, dipindahkan, sehingga dengan demikian diberi privilege. Ketika mereka sudah mendapatkan privilege, mereka tidak sama sekali mohon maaf, harusnya privilege itu kan dimanfaatkan secara baik. Sehingga dengan demikian saya udah bicara bahwa yang berkaitan dengan rumah susun yang tanggungannya terlalu lama, kemarin apalagi saya sudah mengeluarkan pergub yang di bawah 650 juta untuk rumah susun ya, mereka kita bebaskan semuanya, nggak perlu bayar PBB. Nah, saya takutnya sudah nggak bayar PBB, bisa ditempatin, airnya juga kita kasih kartu air sehat, mereka malah mendapat banyak kemudahan. Yang saya khawatir kalau bukan mereka yang tinggal, tetapi warga baru yang tinggal di itu terjadi di mana-mana. Maka dalam konteks pembebasan Ciliwung ini kami sudah menyiapkan beberapa rumah susun termasuk yang di Jakarta. Mungkin setelah Lebaran saya akan resmikan apakah itu nanti digunakan tempat untuk penampungan rumah susun bagi warga, akan kita pikirkan. Tapi yang paling penting, jangan warga yang biasa kerja dari tempat pekerjaan itu jauh dari rumah susunnya, jauh dari tempat dia bekerja. Ini yang menjadi problem. Keluarganya dibawa, dia sendiri tetap bekerja di situ. Nah, ini yang jadi problem. Maka